Tepuk tangannya kayak disuruh banget ya. Kayak habis di briefing gitu. Kalau tepuk tangannya biasa aja biasa gitu. Kita coba biasa aja yang tulus, yang tulus. Bentar. Kita sambut Raditya Dika. Ya. Gitu. Kalau tepuk tangan di briefing tuh, wuh, kayak tadi tuh. Kebiasaan sih lo. Kebiasaan sih. Maya 25.000 ya. Potongan agensi gede lagi ya. Parah banget. Tahu lah, gue dulu penonton bayaran nih. Oke. Ya, hari ini kita akan ngomongin soal caranya jadi stand up comedian. Yoi, di Line Livecast. Nah, tepuk tangan bisa kali tuh. Nah. Lo emang harus di briefing ya? Kita ketemu di Line Livecast. Pada pakai Line nggak? Bohong. Apa? Nama idenya apa? Ada kan? Ada deh. Lu kuota aja minta orang lu. Oke, hari ini kita akan belajar jadi stand up comedian. Yoi, di sini ada yang mau jadi stand up comedian nggak? Hah? Tunjuk tangan, yang mau? Ada? Tunjuk tangan aja. Yoi, itu satu. Terus, lu pakai kupluk gitu? Hah? Emang dagang villa? Nggak? Dagang villa dia. Oke, satu cowok, cewek juga mau. Ada lagi, cewek, ada lagi. Ini pacarnya apa nih boneka nih? Hah? Apa? Anak aku. Oh, udah biarin. Kayaknya nggak waras deh. Kayak nggak waras deh. Ntar begitu sore dikasih makan gitu. Oke, yuk. Nah, sebelum kita ngomongin jadi stand up comedian, kita ngomongin cara menemukan dan menggali idenya dulu. Jadi banyak orang yang nanya ke gue gimana caranya gue dapetin ide-ide gue untuk menemukan materi stand up comedy. Ini gue pakai ini ya. Tunggu bentar. Iya, bentar. Kok nggak bisa? Tunggu bentar. Nah, ya. Ada mitos soal ide. Orang tuh bilang ide akan datang ketika sudah saatnya datang. Kalau teman-teman di sini mau jadi stand up comedian atau mau jadi penulis, banyak yang bilang kayaknya ide datang kalau misalnya udah datang, jadi gue nggak usah nyari. Jadi gue duduk aja, lagi buang air gitu, diem ngeliatin. Oh, dapat cerita gitu misalnya. Tapi nggak kayak gitu, menurut gue itu salah. Ide itu datang kalau misalnya kita yang datang. Ide nggak bisa didatangkan begitu saja. Oke ya. Ini sebenarnya ide itu harus digali. Jadi kalau teman-teman di sini mau jadi stand up comedian atau yang nonton livecast-nya, kita harus mencari idenya. Jadi nggak boleh cuman diem-diem doang, terus gue harus mau bikin apa, mau ngapain, tuh nggak bisa. Ada orang lagi yang mau jadi stand up comedian, nggak peduli dia punya ide atau enggak, masuk aja ke panggung terus teriak-teriak gitu, lihat gue lucu. Akhirnya malah dibakar massa. Jadi ya jangan gitu ya. Jadi kita harus, nah itu ketawa-ketawa bayaran tuh barusan tuh. Nah itu tuh. Gitu. Ini banyak anak Facebooker nih kayaknya ya. Oke. Oke. Ini harus digali ya. Oke. Nah ini yang sebenarnya dalam tiap diri kita ada cerita yang menunggu untuk diwujudkan. Kamu yang pedagang villa siapa namanya? Siapa? Hah? Dimas. Di dalam diri Dimas ini ada cerita, ada sebuah materi stand up comedy yang menunggu untuk dikeluarkan. Tapi Dimas belum tahu aja. Karena dia bego. Enggak. Kamu siapa namanya? Marisa di dalam diri Marisa juga pasti ada materi stand up comedy, tapi dia belum tahu cara ngegalinya kayak gimana. Kamu yang gak gila, siapa namanya? Siapa namanya? Riza, dalam diri Riza juga ada.
Ya, kita di dalam tiap diri kita ada cerita yang menunggu untuk diwujudkan. Ada materi stand up komedi yang menunggu untuk dikeluarkan. Caranya kayak gimana? Bagaimana cara menggali ide? Yang paling penting adalah kalau gue, untuk mendapatkan ide, kita harus mencari kegelisahan. Nah, jadi Dimas lagi menggelisahkan apa? Dari situ lahir materi-materi stand up komedi. Jadi kalau misalnya orang mau bikin stand up komedi, itu jangan nyari lucunya dulu, tapi cari apa yang lagi digelisahkan. Ya, kita coba aja. Jujur dengan kegelisahan pribadi kita. Apa pengalaman yang paling menyakitkan? Misalnya Dimas, pernah lagi dagang villa diangkut misalnya. Itu menyakitkan kan? Villa digotong. Misalnya, ya. Misalnya, itu menyakitkan. Nah, itu jadi materi stand up. Tahu nggak sih, pas kemarin gue lagi di puncak, tiba-tiba gue diangkut Satpol PP. Nah, itu jadi materi yang bagus. Kamu tadi siapa namanya? Riza. Riza apa? Pengalaman yang menyakitkan, kegelisahannya? Ditinggal ibu. Ditinggal ibu. Kemana? Udah nggak ada? Enggak lah. Jadi? Ditinggal ibu keluar kota. Di luar kota. Oh. Ditinggal ibu keluar kota. Oh, kamu anak pungut apa gimana? Segitunya ya ditinggal ibu keluar. Itu kan cuma keluar kota doang. Riza, mama keluar kota ya? Enggak, mama jangan. Lepasin rantai Riza. Kenapa? Emang ibunya keluar kota berapa lama? Seminggu, sebulan, 2 bulan. Seminggu, sebulan, 2 bulan. Ini ibu lo masuk lorong waktu atau apa sih? Ya nggak apa-apa, kita bisa bicara kegelisahan soal ditinggalkan orang tua ya. Berarti di rumah sendirian. Iya dong. Nggak tahu mau ngapain. Kalau kangen sama mama tuh kayak gimana. Kita bisa jadiin tuh materi stand up. Yang paling nggak enak tuh kalau lagi kangen sama mama, terus pas ditelepon, "Mama, Riza kangen." Terus mamanya bilang, "Ini siapa ya?" Misalnya gitu. Bahkan dia nggak tahu. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang dari kegelisahan pribadi yang kita bisa jadikan materi stand up comedy. Ada lagi apa yang belakangan ini selalu mengganggu. Nah, ini juga bisa jadi materi stand up comedy. Apa yang mengganggu kita selama ini? Misalnya jobnya kurang banyak. Misalnya, ketawa semua tuh. Misalnya belakangan ini ada apa ya? Ada misalnya mantan pacar yang tiba-tiba datang lagi. Atau susah bayar kosan misalnya. Apa yang ganggu kamu? Ini siapa namanya? Guru. Ini lo kayak ini deh, pemain film apa sih tuh? Sang Penari itu. Mirip ya? Ya kan? Yang jadi penari ya? Ya nggak? Yang jadi kecerekannya itu. Apa? Ada yang selama ini selalu mengganggu lo nggak? Nggak ada? Hah? Ngantuk. Gila. Hidup lo berat banget ya. Selalu mengganggu saya ngantuk mas. Bisa, kalau gue yang mengganggu apa ya banyak gitu. Gue lagi sakit nih, gue lagi sakit flu. Gak enak banget kalau lagi flu harus kerja, ganggu. Itu bisa jadi bahan stand up comedy juga. Jadi banyak ya. Apa yang membuat kesal? Nah ini juga nih. Kalau misalnya di jalan gitu kan, angkot berhenti sembarangan, motor ya nggak? Ya motor selalu benar kan? Kalau gue lagi nyetir mobil tuh biasanya kalau ditabrak sama motor yang marah-marah. Padahal dia yang salah. Kalau kalian pernah naik apa? Naik Gojek, ada yang naik Gojek nggak? Atau ojek, atau kesel. Kemarin ada yang supir taksi di sini yang demo nggak ada? Apa yang ngebuat kita kesal tuh apa gitu. Jadi banyak yang bisa kita ambil. Kamu apa? Apa yang membuat kamu kesal baru-baru ini? Pas lampu merah tiba-tiba langsung lampu hijau. Pas di lampu merah tiba-tiba lampu hijau tuh kesel. Kenapa kamu berubah? Kenapa kamu berubah lampu merah? Pas lampu merah tiba-tiba lampu hijau. Ya kamu kesini apa? Iya mas, saya kemarin di lampu merah. Tiba-tiba lampu hijau. Aduh ya Allah ya Robi. Ini nasi boxnya kurang gizi semua ya? Hah?
Cuman nasi sama teri ya? Iya ya. Astaga ya Allah. Iya apa maksudnya apa? Tiba-tiba lampu merah, tiba-tiba lampu hijau. Ini lo ngomong sama beruang lain nih biar nyambung nih. Kamu ngerti dia nggak? Tuh dengerin tuh ngomong tuh. Ngomong. Apa maksud kamu? Apa? Nggak ngerti deh, dia aja nggak mau ngerti tuh. Bawa donat lagi. Bagi dong. Apa? Gimana? Jadi lo lagi di lampu merah. Lagi lampu merah. Ya. Lo lagi bawa motor di lampu merah. Terus yang bikin kesel apa? Kenapa orang di depan? Bikin kesel kenapa? Apaan sih? Saya di lampu merah. Lagi naik motor. Terus apa yang bikin kesel? Orang di depan. Bikin keselnya kenapa? Ya bikin kesel kenapa? Kamu ngerti nggak? Tuh enggak, dia nggak ngerti. Lu apaan sih? Lo udah lama nggak punya pacar ya? Gue bisa ngelihat orang mana yang lama jomblo. Lihat dari cara beruang, pakai apa meluk beruang lain tuh. Yang lama jomblo suyung. Siapa nama bro? Brown ya, Mr. Brown. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi kita nggak ada intinya tadi tuh lama-lama itu. Nggak ada faedahnya. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Gila, makasih ya. Makasih ya. Gila. Udah lama banget loh itu. Kita di rumah juga nonton nih, apaan sih? Jawaban terhadap pertanyaan di atas. Kegelisahan yang jadi ide ceritamu sendiri. Ya. Ini contoh jawabannya nih. Misalnya kegelisahannya nggak lulus mata kuliah 8 kali. Ini bisa jadi apa? Jadi materi stand up. Ada yang sampai 8 kali nggak lulus mata kuliah? Ada. Yang lagi kuliah siapa yang lagi kuliah? Kamu kuliah? Yoi, kedokteran gigi hewan. Agak serem ya. Apa? Kuliah di mana? Jurusan apa? Jurusan dokter hewan. Oh, oke. Biar bisa ngobatin diri sendiri. Oh, dokter cinta. Ini gila emang dia orang. Ini lo temenan aja sama dia. Lo kayak cocok deh. Kayak. Ditikung sahabat sendiri. Ini bisa jadi ide juga ya kan, kegelisahan yang lagi menggelisahkan kita ditikung sahabat sendiri. Ada lagi orang tua yang terlalu mengekang ya kan, kita sering nggak boleh sama orang tua dan lain-lain. Nah ini bisa jadi materi stand up comedy. Nah cari kegelisahan yang sesuai dengan target umur yang kamu mau. Jadi kalau misalnya ada yang umurnya 17 sampai 21, bingung gelisah soal apa? Bisa kita cerita soal untuk jadi stand up comedy, soal cinta pertama kita. Soal mencari sahabat yang sama kayak kita. Soal diberikan kebebasan oleh orang tua dan keluarga. Kalau umur kalian 21 sampai 25, bisa ngomongin soal materi stand up-nya, gelisah soal nostalgia masa lalu, soal cinta pertama yang lewat misalnya. Membandingkan pekerjaannya dengan orang lain, kan kadang-kadang orang 25 tahun, 24 tahun suka kayak gitu ya. Merasa ragu apakah pilihan jurusan kuliah dan karirnya benar. Tuh. Nah, untuk yang lain, ada yang di atas 25 di sini. Ini, Mas, kayaknya lumayan. Umur berapa? 25. Kayaknya umur 25. Ada yang 27? Belum 27. Mau jalan-jalan ke Bandung. Nih, kamu. Lo kayak Pak RT gue mungkin. Serius mirip ya? Mirip. Ntar gue nitip KTP ya. Nah, kenapa kita harus nyari materi stand up comedy dari kegelisahan? Kenapa? Karena ada yang namanya emosi negatif dan bilangan pembagi dan beban kontemplasi. Ini gue bagi satu-satu ya. Emosi negatif itu akan ngebuat kita lebih gampang untuk membuat sebuah karya. Jadi pertama-tama
kita temuin dulu kegelisahan kita, ya kan? Lalu kita mengubahnya jadi ide. Ini karya dalam konteks ini stand up comedy ya. Jadi kita menemukan kegelisahan untuk stand up comedy, mengubahnya menjadi ide stand up, mengubahnya jadi premis, nanti gue jelasin apa itu premis. Dan yang terakhir membuatnya jadi kenyataan, itu membuat jadi bahan materi stand up. Oke.